warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali media pembelajaran prakarya kelas 9. Materi kali ini pembahasannya yaitu tentang sarana dan prasarana budidaya ikan konsumsi. Selamat mengikuti, tetap sehat dan semangat. Ya, jenis prasarana dan sarana atau sarana peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan konsumsi tergantung pada teknis pembudidayaannya. Dari waktu ke waktu, teknis pembudidayaan ikan air tawar selalu berkembang karena adanya berbagai desain, wadah budidaya dan cara yang diujicobakan. 1. Empang. Empang merupakan tempat pemeliharaan ikan air tawar yang paling mendekati tempat hidup ikan air tawar di dalam alam bebas. Empang merupakan kolam tanah yang luas dengan dasar tanah dengan pembatas berupa pematang. Budidaya ikan air tawar dalam biasanya dilakukan di tempat-tempat yang masih tersedia lahan luas. Selain itu, pasokan air juga masih diperoleh dengan mudah. 2. Kolam. Kolam merupakan bangunan permanen yang dasarnya dan batasnya sisinya berupa tembok semen. Saluran untuk mensuplai air pun terbuat dari semen. Kolam budidaya ikan air tawar seperti ini dibuat tempat-tempat yang lahannya terbatas. Selain kolam pemeliharaan biasa juga dibuat kolam khusus seperti kolam pemijaan dan kolam pendederan. 3. Sistem keramba. Keramba dipelopori oleh para petani ikan yang berada di sekitar aliran Sungai Cibunut, Bandung pada periode tahun 1940-an. Pembudidayaan ikan air tawar dengan sistem keramba atau jaring biasa dilakukan di sungai air yang tenang, di waduk atau di danau. Keramba merupakan jaring terbuat dari bahan benang, senar, atau benang streaming. Pada bagian atas jaring terbuat dengan bambu yang disusun membentuk bidang-bidang persegi. Ada 3 macam jenis keramba. Yang pertama yakni penempatan keramba terendam seluruhnya, kedua terendam sebagian, dan yang ketiga berbentuk pagar yang ditancapkan langsung di dasar waduk atau sungai. Mini padi. Mini padi merupakan sistem pembudayaan dan pemasaran budidaya tanaman padi dan budidaya pemeliharaan ikan air tawar. Apabila pemeliharaan ikan air tawar di sawah dilakukan sebagai usaha sampingan, harus menyesuaikan keberadaan air untuk tanaman padi. Biasanya bibit mulai dibakarkan ketika padi mulai ditanam, kemudian bibit dipelihara sampai tanaman padi tidak membutuhkan air lagi, yakni ketika bulir-bulir padi sudah mulai menguning. Namun ada juga usaha menjadi yang kedua. Dua-duanya diperlukan sebagai usaha pokok. Pada usaha seperti ini, penanaman padi dan pemeliharaan ikan ditumpukan secara khusus. 5. Kolam pemancingan. Air-air ini berkembang budaya ikan air tawar sekaligus dijadikan sebagai tempat rekreasi, yaitu kolam pemancingan. Untuk menarik pengunjung, banyak tempat dapat pancingan yang dikelola secara serius. Bahkan ada yang menarik lagi pengunjung melalui pemancingan menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi pemenangnya. Dan ada juga menjadikan tempat pemancingan tersebut menyediakan kuliner, di mana menu utamanya adalah tempat budidaya ikan tersebut. Ada beberapa macam tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, 1. Menyediakan lahan atau tempat. Ada bermacam tempat yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan seperti danau, bendungan, waduk, empang, sungai, kolam, dan sawah. 2. Peralatan. Budidaya ikan konsumsi tidak banyak membutuhkan peralatan seperti budidaya ikan hias pada umumnya. Peralatan yang digunakan adalah seser atau serok jaring, kemudian jaring isang, tong, keranjang, dan timbangan. Selain itu juga pada tertentu seperti keramba jala apung membutuhkan tempat pemeliharaan berupa keramba jala apung. 3. Bibit ikan atau pembenihan. Untuk membudidayakan ikan dibutuhkan bibit yang sesuai jenis ikan yang akan dipelihara. Biasanya bibit ikan diperoleh dengan cara membeli tempat pembibitan ikan atau dengan membudidayakan sendiri. Namun kebanyakan petani lebih memilih membeli daripada membudidayakan sendiri.
Bibit ikan biasanya dijual ketika ukuran masih sekitar 1 inch dan dengan jumlah tertentu. 5. Pengobatan. Prosedur pengobatan untuk budidaya ikan konsumsi bukan merupakan bahan pokok atau rutin. Obat hanya dibutuhkan apabila terserang penyakit tertentu. Obat yang biasa digunakan ada 2 macam jenis. Yang pertama, obat badan pabrik, dan yang kedua, obat herbal. Obat herbal biasa digunakan seperti bawang putih untuk mengobati serangan Aeromonas hydrobila pada ikan patin, daun sirih untuk mengobati serangan Aeromonas hydrobila pada ikan lele, dan jambu biji untuk mengobati serangan Aeromonas hydrobila pada ikan lele, daun sambiloto untuk mengobati serangan Aeromonas hydrobila pada ikan lele, dan daun jambang dan ketapang untuk mengobati serangan Aeromonas hydrobila pada ikan patin. Pemanenan dapat dilakukan dengan tidak sulit, namun perlu kehati-hatian. Hal ini dikarenakan untuk menjaga ikan tertangkap dalam keadaan hidup dan tidak cacat, maka memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada ikan yang tertangkap dalam keadaan cacat atau mati.